Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, saya Raihan Abdul Manaf. Saya Reba Rahmatulisa. Saya Sarah. Saya Putri Aisyah. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang tugas menganalisis data dari sebuah konflik. Betul. Nah, untuk konflik yang kita bahas ialah penembakan akses jalan pedagang ayam di Ponorogo. Nah, tapi sebelum kita masuk ke analisis datanya, kita harus tahu nih kronologi dari sebuah konflik itu terjadi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau konflik ini juga pernah terjadi loh dengan permasalahan yang sama, yaitu penembakan akses jalan. Tetapi, kalau di konflik itu melibatkan 13 kepala keluarga, sedangkan di konflik ini hanya melibatkan 2 kepala keluarga saja. Oke, kita harus tahu nih hak pihak yang terlibat. Pihak yang terkena dampaknya adalah Sunarto. Dia adalah seorang pedagang ayam, sedangkan yang melakukan penembakan adalah Margono, sorry. Dia adalah tetangganya. Nah, teman-teman, berdasarkan informasi yang didapat, ternyata mereka ini masih saudara. Tetapi bukan Sunarto dengan Margono, melainkan Sunarto dengan istrinya Margono, yaitu Indiarti. Berdasarkan informasi, mereka ini sering cekcok dikarenakan hal sepele, sehingga ada kesalahan yang mendalam. Menurut informasi yang kita dapat, waktu itu kan Sunarto membangun sebuah teras di depan halaman rumahnya. Tetapi Margono ini tidak suka dikarenakan Sunarto tidak izin dengan dia, sedangkan hak tanah tersebut adalah punya Margono. Ditambah lagi, Sunarto ini kan seorang pedagang ayam ya. Pasti banyak sepeda motor yang lalu lalang untuk membeli dagangannya. Nah, karena itulah Margono ini selalu terganggu ketenangannya karena kebisingan dari sepeda motor. Jadi tambah kesel lah Margono terhadap Sunarto. Kekesalan Margono ini memuncak dan ia membangun sebuah tembok yang mengelilingi rumah dengan tinggi dan lebar sebesar 2 m. Nah, Sunarto ini kan dia seorang pedagang ayam, mengeluh karena akses jalan yang biasa dia lewati untuk keluar masuk rumah naik sepeda motor ditutup karena tembok yang dibangun oleh Margono. Nah, jalan tersebut padahal jalan satu-satunya untuk menuju rumahnya yang bisa dilewati dengan naik sepeda motor. Walaupun ada gang lain, tetapi akses itu hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki dengan lebar hanya 60 cm. Bayangkan, cuma sekecil itu doang, gak mungkin dong sepeda motor bisa masuk ke rumahnya. Lalu juga di gang ini walaupun ada orang yang masuk, tapi hanya 1 orang saja yang bisa masuk, tidak bisa 2 orang. Nah, dikarenakan hal tersebut, membuat Sunarto tidak mungkin dong keluar masuk menggunakan sepeda motor. Akhirnya setelah akses jalan itu ditembok, dia terpaksa menitipkan sepeda motor itu ke tetangga yang lain. Nah, ini ada suatu percakapan dia dengan tetangganya. Ini cuma hanya dibuat doang. Nah, sebenarnya Sunarto ini tuh bersedia membeli tanah gang tersebut apabila Margono ini ingin menjualnya. Nah, selanjutnya ada dampak yang terjadi. Yang pertama itu dampak sosial. Dampak sosial dari kasus ini menunjukkan indikasi memudarnya kohesi sosial di masyarakat. Tindakan penembakan jalan oleh pemilik tanah mengganggu kehidupan sehari-hari warga dan memperburuk hubungan antar tetangga. Yang kedua itu ada keterbatasan akses. Penutupan akses jalan oleh tembok setinggi 2 meter mengakibatkan Sunarto dan keluarganya tidak dapat lagi menggunakan jalan tersebut untuk keluar masuk rumah dengan motor. Mereka terpaksa melewati gang yang sempit dan lebarnya hanya 60 cm. Dan yang ketiga ini ketidakharmonisan tetangga. Perselisihan antar tetangga seperti
Bukti ini mencerminkan adanya masalah ketidakharmonisan di sekitarnya. Penutupan akses ini juga mengakibatkan satu keluarga terkurung dan tidak memiliki akses yang layak. Di sini ada manajemen konflik. Manajemen konflik ini adalah awalnya konflik ini ingin diselesaikan melalui dialog, tetapi Margono tetap dengan argumennya sendiri. Dia kekeh bahwa masalah ini tidak akan terselesaikan. Bahkan sampai kepala desa juga ikut serta membujuk Margono untuk mendiskusikan permasalahan ini. Tetapi tetap saja gagal. Selanjutnya dilakukan mediasi. Kedua belah pihak dipertemukan dalam mediasi yang bertempat di Balai Desa Jagung. Keduanya melakukan mediasi didampingi oleh Muspika, polisi, TNI, dan perangkat desa setempat. Lalu saat mediasi, pihak Margono sempat mengucapkan alasan melakukan penembakan ini karena merasa sakit hati oleh ucapan keluarga Sunarto. Namun akhirnya pihak Sunarto meminta maaf dan tidak akan mengulanginya. Dapat diputuskan mediasi adalah keduanya sepakat temboknya dibongkar, namun biaya dan tukangnya dari pihak Sunarto. Oke, jadi dari cerita yang sebelumnya itu Margono ini adalah salah seorang warga dari Desa Jagung, Kecamatan Melarang di Ponorogo, Jawa Timur. Ia menembok akses jalan gang tetangganya yaitu Sunarto. Diketahui bahwa jalan tersebut adalah tanah hak milik si Margono. Lantaran dia merasa sakit hati dengan ucapan keluarga Sunarto dan merasa terganggu karena Sunarto sering melewati jalan tersebut. Komunikasi antara Margono dan Sunarto kemudian menjadi tegang disebabkan sering cekcok. Upaya transformasi konflik yang dilakukan itu melibatkan perubahan pola komunikasi agar lebih sering pengertian. Penyelesaian konfliknya juga diselesaikan melalui proses mediasi. Lalu tembok yang dibangun oleh Margono ini akan dirobohkan setelah mediasi dilakukan di kantor Desa Jagung. Terus selanjutnya di sini ada cara membangun perdamaiannya itu. Yang pertama adalah dialog dan mediasi. Kedua pihak yang terlibat ini tentu harus berbicara secara terbuka. Terus adanya pihak mediator sebagai penengah, dan tujuannya itu adalah untuk mencari pemahaman masing-masing dari kedua belah pihak supaya menemukan solusi yang menguntungkan. Yang kedua ada pengertian dan empati, memahami perspektif masing-masing pihak dan saling mendengarkan dan berusaha memahami adalah sebagai kunci untuk solusi yang akan dicari. Terus ketiga ada keadilan dan kebijakan, mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku adalah langkah penting pemerintah setempat dan lembaga terkait dapat memberikan panduan dan menegakkan kebijakan yang adil bagi kedua belah pihak. Selanjutnya nomor 4 ada kerjasama, mencari solusi bersama adalah tujuan akhir, entah itu membongkar temboknya atau dengan mediasi. Terus selanjutnya yang kelima, yang terakhir itu ada kesadaran, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perdamaian dan kerukunan di antara warga adalah langkah jangka panjang. Kampanye edukasi dan sosialisasi dapat membantu menghindari konflik serupa di masa depan. Di sini ada identifikasi konflik. Yang pertama itu, apa topik konflik yang akan diteliti, yaitu penembakan akses jalan pedagang ayam di Ponorogo. Yang kedua, di mana konflik terjadi, yaitu di Jalan Napulo, RT 02 atau RW 01, Desa Jagung, Kecamatan Melarang, dan Kabupaten Ponorogo. Yang ketiga, kapan konflik terjadi, yaitu pada tanggal 12 September 2023 sampai 14 September 2023. Yang keempat, siapa saja pihak yang terlibat, yaitu ada Sunarto sebagai penjual ayam. Yang kedua ada Margono sebagai saudara sekaligus tetangganya. Yang kelima, mengapa konflik bisa terjadi, yaitu karena disebabkannya sakit hati dan terganggunya akses jalan tersebut. Yang kedua itu adanya ketidakharmonisan antar tetangga. Yang keenam, bagaimana konflik dapat terjadi, yaitu bahwasanya Margono, pemilik tanah gang tersebut, merasa terganggu oleh aktivitas Sunarto, yaitu pedagang ayam. Tetangganya yang sering lalu lalang menggunakan sepeda motor. Dan yang kedua, dari informasi yang didapat,
mereka sering cekcok yaitu sehingga Margono merasa sakit hati oleh ucapan keluarga dari Sunarto. Ini ada pohon konflik, yaitu yang pertama ada akar. Akar adalah penyebab konflik, yaitu yang pertama ada sakit hati. Sakit hati Margono ini karena ucapan dari keluarga Sunarto yang tidak diketahui jelas pastinya gimana, karena Margono dan Sunarto ini sering terlibat cekcok, yaitu kemungkinan dari pihak keluarga Sunarto dan kata-kata yang menyinggung sehingga membuat Margono ini merasa sakit hati. Yang kedua ini ada iri, yaitu karena Sunarto membangun teras dan sehingga membuat Margono iri. Yang ketiga ini ada terganggu, yaitu karena terganggunya lalu lalangnya sepeda motor. Dan yang terakhir ini ada sering bertengkar, mereka ini sering bertengkar karena adanya masalah sepele. Dan selanjutnya di sini ada batang, yaitu masalah utama dari konflik tersebut, yaitu ada terganggunya kenyamanan. Akibatnya kebisingan dari suara sepeda motor tetangganya atau sekaligus Sunarto itu ke saudaranya. Selanjutnya di sini ada daun, yaitu dan dampak dari konflik tersebut, yaitu yang pertama ada ketidakharmonisannya hubungan antar tetangga tersebut. Yang kedua, keterbatasan akses. Yang ketiga, renggangnya dan tidak pedulinya. Oke teman-teman, di sini ada pemetaan konflik dari penembokan akses jalan pedagang ayam di Ponorogo. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, peta konflik itu untuk membantu peneliti menganalisis konflik dengan menggambarkan pihak-pihak yang berkonflik. Nah, di sini kan ada komponen-komponen gambarnya ya. Kita harus tahu nih keterangan dari komponen gambar-gambar ini. Jadi, lingkaran ini tuh kan ada banyak lingkaran nih. Lingkaran ini tuh menunjukkan simbol pihak-pihak yang terlibat. Nah, ini ada garis lurus. Garis lurus ini tuh menunjukkan hubungan antar pihak yang dekat. Ini di sini juga ada garis lurus, tapi garis lurusnya itu ada dua. Nah, itu menunjukkan persekutuan, ikatan, ataupun perhimpunan. Nah, di sini ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini menunjukkan hubungan sementara atau informal. Nah, ini kan ada zigzag ya, garis zigzag. Garis zigzag ini tuh menunjukkan adanya perselisihan atau konflik antar pihak ini, konflik antar pihak Sunarto dengan Margono. Di sini ini ada gambar persegi panjang ya. Persegi panjang itu menunjukkan isu, topik atau masalah dari konflik ini. Nah, lalu yang terakhir ini ada gambar setengah lingkaran, atau bisa dibilang ini mungkin seperempat lingkaran ya, menunjukkan adanya kelompok luar dari konflik ini. Oke, jadi gini ceritanya teman-teman. Sunarto ini mengalami perselisihan dengan Margono, dengan topik perselisihannya itu adalah sakit hati, terganggunya kenyamanan, iri, ya kan? Mereka ini memiliki hubungan dekat dengan kepala desa Jabung, karena mereka ini masih satu wilayah di desa Jabung. Jadi mereka memiliki hubungan dekat dengan kepala desanya. Lalu di sini kan ada komponen garis putus-putus ya. Ini menunjukkan adanya pihak ketiga atau bantuan dari pihak ketiga. Nah, karena penyelesaian konflik mereka dengan cara mediasi, pasti memerlukan pihak ketiga dong. Nah, pihak ketiga dari konflik ini tuh ada TNI dan Muspika. Nah, ini informasi tambahan saja. Jadi Muspika itu musyawarah pimpinan kecamatan dengan 3 anggota. Yang pertama itu ada camat, kedua koramil, dan ketiga kapolsek. Nah, berhubungan di konflik ini yang terlibat itu ada hanya polisi, kapolsek. Jadi di sini gambarnya cuma polisi doang. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.